Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu cara untuk berdoa, yaitu berdoa dengan tawassul. Berdoa dengan tawassul adalah berdoa dengan perantara orang soleh ataupun para nabi atau para wali agar doa kita lebih dikabulkan oleh Allah. Ini tata cara doa seperti ini atau bertawassul ini, berdoa dengan perantara seorang yang dekat kepada Allah ini khilafiyah. Jadi dipertentangkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan itu tidak ada landasannya, tetapi mayoritas mazhab Syafi'i yang kita ikuti mengatakan bahwa doa dengan cara tawassul ini adalah doa yang masyru', yang diperbolehkan, dan itu merupakan bagian dari sunnah ataupun sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Jadi selain kita bisa berdoa langsung, juga bisa doa dengan perantara amal kita, juga kita bisa berdoa dengan perantara orang-orang soleh atau termasuk para nabi dan para wali. Dalil utama ataupun yang terkuat dari tawassul ini adalah apa yang diriwayatkan dalam kitab Syarah Sahih Bukhari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, bab Su'alun Nas al-Imama al-Istisqa'a fi idza qahatu. Permintaan manusia kepada imamnya untuk melaksanakan sholat istisqa apabila mereka mengalami kekeringan panjang. Di situ Ibnu Hajar menukil satu riwayat dari Abi Syaib yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari riwayat Abi Sholeh As-Samman dari Malik Ad-Dar. Beliau adalah tukang gudang, penjaga gudang Sayyidina Umar. Berkata, suatu hari manusia mengalami kekeringan panjang, kemarau panjang pada zaman Sayyidina Umar. Lalu datanglah seorang laki-laki ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berdoa, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku." Wahai Rasulullah, mintalah hujan untuk umatmu karena mereka akan mengalami kerusakan. Kemudian orang ini didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi, lalu disuruh datang kepada Sayyidina Umar. Ini oleh para ulama dijadikan dalil yang cukup untuk untuk diperbolehkannya doa melalui tawassul, yaitu dengan orang yang soleh, karena Nabi sudah tidak ada, sudah meninggal, dan orang ini meminta kepada Allah melalui Nabi. Kemudian karena itu karena dia ditemui oleh Rasulullah dalam mimpi, disuruh menemui Sayyidina Umar. Lalu orang ini pun menemui Sayyidina Umar, dan ternyata juga tidak dilarang oleh Sayyidina Umar. Dan ada beberapa hadis lain yang sangat banyak yang menunjukkan tawassul ini. Sebagian memang tidak kuat, sebagian dipertentangkan oleh para ulama. Intinya bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tawassul ini adalah salah satu cara yang diperbolehkan untuk berdoa, dan salah satu cara yang digunakan atau dianjurkan untuk kita berdoa, yaitu berdoa melalui orang-orang soleh. Tidak hanya orang soleh yang masih hidup, yaitu kita datang kepada beliau kemudian minta didoakan, tetapi juga orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kita bisa menjadikan mereka sebagai perantara kita berdoa kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara memanjatkan doa kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh ini. Misalnya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau inni as'aluka wa atawajjahu bika bi waliyika fulan rahimahullah. Aku
menghadap kepadamu ya Allah dan berdoa kepadamu dengan wasilah Nabi Muhammad atau wasilah wali tertentu. Mudah-mudahan doa ini engkau kabulkan. Itu adalah cara berdoa dengan tawasul. Jadi bukan meminta kepada ahli kubur seperti yang sering dituduhkan kepada orang-orang yang berziarah kubur, tapi meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh ini. Itu insya Allah banyak cerita dan banyak kisah yang menunjukkan bahwa salah satu doa yang mudah dikabulkan adalah doa dengan melalui tawasul. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.